Berapa hari kemudian dapat alamat keluarganya Dimas. Kita langsung menuju ke sana. Ya, ini sekarang kita menuju ke rumahnya Dimas ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa ketemu langsung sama Dimasnya. Atau mungkin ada keluarganya yang bisa kita tanyain di sini ya. Pas kita sampai depan rumahnya Dimas, kita semua kaget. Kok ada orang ribut di depan rumahnya? Kita turun datang ke sana untuk misahin. Bang, udah. Bang, udah. Ini apa-apaan nih, Biasa. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Enggak, abang yang punya rumah. Enggak. Lalu terus ngapain nyuruh kita Ya keluar? ada urusan sama kita. Ini rumahnya Dimas, apa bukan? maksudnya Ini rumahnya Dimas bukan? Iya benar rumahnya Dimas, Mas. Ini apa maksudnya? Rumah Dimas. Saya adanya, Mas. Pak. Ini nggak ada hubungannya sama Dimas ini. Jangan ngusir-ngusir dong. Kita juga sama nyari Dimas. Ya, lu siapa? Nggak usah ngusir-ngusir. Lu siapa? Nggak usah ngusir-ngusir gua. Lu Ngapain? siapa? Gua Mandala, emang kenapa? Ya pokoknya jangan ada di sini kamera ini. Emang lu siapa yang ngusir kita? Keluarganya Dimas? Bukan. Berarti kalian yang ikut utang sama Dimas? Utang sama Dimas apa urusannya? Nggak ada kita sama Dimas. Kalian tahu Dimas utang sama bos kita 200 juta lebih belum dibayar. Ternyata preman ini mau nyari Dimas juga. Karena Dimas ini punya utang sama bos mereka 200 juta. Mas siapanya? Ini calon tunangannya Dimas. Berarti mbak yang makan duit dari bos kita? Loh, jangan ngomong sembarangan ngomong. Nggak ada urusannya. Nggak ada hubungannya. Loh, terus apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Dia juga mau cari Dimas. Oh ya udah. Kenapa marah-marah sama Ya dia? sama-sama kita cari Dimas, terus masalahnya apa? Ya ngomong dong baik-baik, Mendingan orang pergi di sini. Pergi. Minggu lagi gue kesini ya. Kalau nggak awas lo. Hancurin normal. Akhirnya kita ancam mereka, kalau mereka tetap paksa kita laporkan polisi. Mereka kabur, dan sebelum kabur mereka ngancam adiknya Dimas. Kalau nggak dibayar hutangnya, rumahnya akan dihancurkan. Mas, ini sebenarnya ada apa sih, Mas? Kok sampai ada debt collector gitu datang ke sini? Ini masalah hutang? Iya, itu mau nagih hutangnya Dimas, Mas. Iya, ini jadi orang sering datang ke sini, Mas, nagih hutang sama Dimas, ya ataupun masalah yang lainnya semuanya datang ke sini. Setiap hari, Mas, orang nagih hutang. Setiap hari. Semua harta keluarga saya ludes gara-gara Dimas. Nggak mungkin lah Mas Dimas tuh anaknya baik kok, dia nggak mungkin kayak gitu. Banyak utang segala sampai keluarganya juga harta diambil, nggak mungkin kayak gitu. Berarti kantor yang di ruko-ruko itu yang disegel itu punya Dimas juga? Iya, punya dia, Mas. Ya, bener kan, nggak ada ruko. Mas, tapi Mas tahu kalau ini calon tunangannya Dimas? Calon tunangannya. Ya, aku Anggi calon tunangan lagi Mas. Ya, jadi gini loh, Mas. Dimas ini ya janjiin Anggi mau menikah 1 bulan yang lalu. Keluarganya sudah diundang, sudah dikabarin semuanya, dan pas mau nikah tiba-tiba Dimas ini ngilang. Udah mau tunangan, Mas. Saya sebagai adiknya nggak percaya saya. Loh, ini dia mau tunangan terus dia ngilang. Dia kan belum jadi tahu kan? Adiknya ini nggak heran. Dia malah menyayangkan kenapa Anggi ini percaya sama Dimas. Wong Dimas itu udah menikah. Punya istri. Mas, kalau ngomong jangan sembarangan deh. Nggak Saya mungkin nggak mau Dimas ikut punya campur lagi. istri. Dia udah punya istri, Mas. Sudah punya istri. Kalau nggak percaya silakan cari di kontrakannya. Kontrakan siapa nih Mas? Kontrakan Dimas sama istrinya. Dia di situ Saya nggak sama mau istrinya. lagi. Dia tinggal di situ sama istrinya. Kalian pergi deh. Mas, bohong kan Mas? Mas, Nggak mungkin deh. Nggak apa-apa. Gimana? Nggak mungkin. Masa dia tuh punya istri sih? Mas, keluar Mas! Aku nggak mungkin, aku nggak percaya kalau Dimas itu punya istri. Mas, keluar Mas, tolong dijelasin. Mas, jangan bohong. Nggak mungkin Dimas tuh punya istri. Mas, keluar Mas, tolong jelasin. Dimas itu punya istri, nggak mungkin kan Mas tuh bohong kan? Mas! Kupikir ini hanya mimpi. syok di situ Anggi. Matanya langsung terbelalak di situ. Dia berkaca-kaca seakan-akan nggak percaya. Gue tanya ulang sama adiknya, Dimas ini udah nikah? Dia bilang udah.
2 tahun yang lalu coba. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin kalau Dimas punya istri, pasti bohong. Pasti katanya bohong. Tiap malam dia selalu sama aku, kok dia video call sama aku, dia selalu ada nyebut aku. Gak mungkin kalau punya istri kayak gitu. Gak mungkin Dimas, kamu pasti bohong. Dimas itu single. Dimas itu orangnya baik, gak mungkin dia punya istri. Selama ini ngebohongin aku tuh gak mungkin. Randy ini adiknya Dimas. Dia nggak ada motivasi buat bohong sama kamu untuk apa? Hei, lagi coba kita keluar dari rumah ini gak enak. Nanti daripada kita diusir, dilaporin sama RT RW, yuk kita di luar aja kelas. Kini ku hanya bisa sesali bodoh. Kalau dia punya istri, waktu aku sama dia pasti istrinya Nelson, Mas. Ini istrinya nggak pernah nelfon sama sekali. Dan dia cuma ngabisin waktu sama aku. Minggu kita selalu berdua kemana-mana. Mas mobil dulu. Darimu hingga harus diam. Ada kemungkinan besar Bang Dimas sudah menikah. Bahkan adiknya pun bilang seperti itu. Ini yang jadi masalah. Anggi di sini merasa kecewa, udah dibohong, merasa sakit hati. Ternyata Dimas nggak pernah jujur selama ini. Ya. Sambil nenangin Anggi, kita tanya sama Anggi mau melanjutkan pencarian nggak? Anggi bilang dia tetap pengen ketemu sama Dimas. Dia pengen tanya langsung sama Dimas kenapa dia bohong. Tunangan pernikahan itu serius loh, Wi. Kamu harus tahu background keluarganya. Gimana? Tadi pisahan itu yang marah-marah tadi tuh. Belakang itu bang. Ya itu mobilnya dari tadi, Pak. Hah? Jadi nungguin di sana ya udah ya. Tapi bener Pak, itu platnya itu ya? sama, platnya sama. Benar itu Pak, yakin? Biar dia duluan aja. Kalau Yakin Pak? Hah? Oke Pak, nanti di ujung sebelah sana belok kanan tuh Pak, ini belok kanan, di sana berhenti Pak. Coba depan. Nah, depan sana Pak. Oke Om. dia belum dipaksa juga. Berhenti, hei. Berarti bener kan itu? Bener Pak, tadi orangnya pasti. Itu beneran, Kak? Hah? Preman Beneran? yang tadi. Beneran Pak, hafalin Pak Preman yang nomornya. tadi. Ya, jangan sampai ngikutin lagi. Mobil ngikutin kita terus. Pak, nanti kalau misalnya mobil itu ngikutin, bilang sama kita. Hati-hati biar Pak ya. kita diikutin. Jangan sampai diikutin kalau ada sesuatu yang mencurigakan kasih tahu kita ya. Takutnya diikutin nanti malah ribut ini. Kita mau soalnya ribut-ribut lagi. Gak jelas itu premannya. Kok jadi kayak kamu bilang kok jadi kayak begini sih Mas masalahnya Mas. Seru Mas, aku pakai masker gini. Kenapa sih kok jadi kayak gini sih Mas masalahnya? Aku takut deh. Kok jadi tambah rumit kayak gini sih? Pakai ada preman-preman kayak gitu sih. Ternyata Dimas ini kan emang banyak masalah. Makanya waktu kita nyari dia ya kita ke bawah akhirnya. Kita tahu siapa sebenarnya Dimas. Ya Anggi, ini kan kita akan berusaha ya nyari kebenarannya. Tapi begitu udah tahu kebenarannya apa yang terjadi, Bapak udah janji ya dengan komitmen kamu harus melakukan pilihan. Dan kamu juga harus siap menerima kenyataannya apapun. Apapun itu alasan Dimas gak jadi tunangan sama kamu apa, itu kamu harus siap menerima. Kalau kamu kebingungan kenapa kok Dimas gini, berarti banyak sekali hal yang gak kamu tahu dari Dimas. Ini pernikahan tuh gak gampang. Ya, semuanya harus terbuka, jujur, apa adanya. Kalau disembunyiin seperti ini, ya
Dan ternyata semuanya kebongkar, keburukannya kan malu tuh. Kaget kita semuanya. Ya. Kita akan bantuin kamu sampai ketemu sama Dimas. Setelah itu, kalau ngambil keputusan. Ya. Sudah ketemu, udah. Tugas kita udah selesai. Ya. Ini tempatnya ya? Rumah kontrakan yang sederhana. Katanya Dimas tinggal di situ. Kita ketok pintunya beberapa kali. Assalamualaikum. Dibukalah pintu itu. Yang keluar seorang perempuan. Isi Mbak. Iya, dengan siapa? Saya mau cari Mas Dimas. Benar di sini rumahnya Mbak? Mas Dimas, iya benar. Enggak, saya Mandala Mbak. Ya Mbak, ini siapanya Mas Dimas? Saya istrinya. Bisa ngobrol sebentar Mbak? Mohon maaf, ini Mas Dimasnya ada? Nggak ada. Enggak ada? Iya. Udah berapa lama nggak pulang ke rumah? Udah 2 minggu, udah nggak pulang ke rumah, nggak tahu kemana. 2 minggu nggak pulang ke rumah? Iya. Mbak, Iya. betul Mbak istrinya Dimas. Iya, saya betul. Saya istrinya Mas Udah Dimas. berapa lama Mbak nikah sama Mas Dimas? Saya sudah 2 tahun menikah dengan dia. Nah, jadi gini, selama ini Mas Dimas itu deket sama Anggi. Ya, selama ini Mas Dimas ngakunya dia masih bujang, dia belum punya istri, kerja di sebuah perusahaan. Nggak bisa deh. Maksudnya apa? Suami saya selingkuh begitu sama perempuan ini? Istrinya kaget, nggak percaya kalau Dimas seperti itu. Anggi nggak kuat, kemudian dia masuk ke mobil, dia nangis di situ. Jadi kita semua di sini cuman mau kepastian, Mbak. Kalau emang ternyata Mas Dimas sudah nikah dan masih berhubungan sama Mbak, ya kita ikhlas udah. Kita akan sarankan sama Anggi untuk jauh-jauh dari Mas Dimas. Sekarang saya mau ketemu sama perempuan itu. Mana perempuan itu? Udah kecewa di situ, istrinya kelihatan banget tekanan batin. Akhirnya istrinya ini nekat mau ketemu sama Anggi. Mana perempuan itu? Mbak, udah Mbak. Mbak, cukup. Mbak, udah. Mbak. Kamu tuh kegateran kan sama suami saya kan? Dimas itu ngakunya single Mbak, aku nggak tahu apa-apa. Mbak nggak bisa nuduh aku gitu aja dong. Anggi dimaki-maki seakan-akan Anggi ini yang salah. Anggi ini kan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia ini cuma korban. Aku minta maaf, aku nggak bermaksud buat merusak rumah tangga Mbak. Sakit mas, saya sebagai istri mas sakit. Saya juga sakit Mbak. 1 tahun saya ngejalanin hubungan sama Dimas. Dan ternyata dia juga udah punya istri. Saya nggak tahu apa-apa. Sampai nangis Anggi di situ minta maaf karena dia memang nggak tahu kalau Dimas ini udah nikah. Aku minta maaf ya Mbak ya. Aku nggak bermaksud Mbak. Kita tuh sama-sama korban di sini. Ya mungkin sebagai seorang perempuan ikut tersentuh dengan apa yang dihadapin sama Anggi. Nah, tapi ternyata gue pikir baikan, malah didorong jatuh Anggi. Udah pergi sama saya, pergi dari rumah saya, nggak mau, pergi. Pas kita mau nolongin Anggi di situ, tiba-tiba kru kita ngasih tahu. Pergi semuanya. Apaan? Dia diculik. Apaan? Ingat kejadian waktu tadi pulang dari rumah orang tuanya Dimas. Waktu kita pulang ke rumah, kita diikutin sama mobil. Nah, mobil ternyata mobil itu adalah mobil preman tadi. Ada apa? Itu preman yang tadi. Mobil. Ada apa? Ada yang lihat gak tadi preman tadi ngapain? Nangkep siapa tadi? Suaminya Mbak Ruri. Iya, siapa Dimas?
Berarti Dimas ini tadinya mau pulang tapi diculik sama 2 preman itu. Berarti 2 preman ini ngikutin kita. Dimas! Ya, beneran! Ayo, masuk! Buruan! Tim berusaha ngejar ya, di mana keberadaannya Dimas. Sampai akhirnya menuju ke Parung. Tim ngasih tahu. Ya ini kita masih terus melakukan pencarian ya, menurut informasi dari tim kita, katanya suruh lurus di sana karena terakhir mereka ngikutin tak. Loh, itu bukan. Ayo Pak, buruan, bantuin. Astagfirullahaladzim, itu dihajar habis-habisan. Dimas digebukin di situ, dipaksa di situ untuk bayar hutangnya, untuk berusaha ikutin keinginan mereka. Tim bantuin semuanya. Apa-apaan ini, Wah, boleh polisi lo ini. Lo tanggung jawab lo. Nggak bayar hutang teman. Tapi korban lo, coba lo lihat. Udah panggil security. Sempat ribut sama preman-preman itu. Sampai akhirnya kita ancam mereka, mau kita laporkan ke polisian. Kabur mereka ketakutan. Gua tahu keluarga lo. Panggil polisi. Mas. Apa Mas? Apa ke rumah sakit aja ini ya? Ayo. Hah? Lu gak tahu diri banget tau gak sih? Maafin aku, Ma. Maafin Lu aku. tuh hidup udah enak-enak lo bikin susah tau gak? Lu udah begini lo selingkuh gini. Lo lihat ini perempuan nih, lo lihat selingkuhan lo kan? Enggak. Ini bukan Gua udah Dimas, gak kenal sama dia. Ini Dimas yang Enggak. bersama sama lu kan? Bukan yang ini Dimas. Ini suami Mbak. Enggak, ini suami saya. Dimas. Iya, Dimas Purwanto. Iya. Loh, kaget kita semua di situ. Bukan ini ternyata. Nah terus siapa Dimas ini? Kenapa semua mengarah cerita ke dia? Tapi kok ngakunya kerja di tempat dia kerja, di perusahaan itu yang disegel itu. Kenal nggak sama orang ini? Coba lihat. Kenal nggak? Dimas. Ini Ipul. Dia supir saya dulu. Namanya Dimas kan, Mas? Bukan, gua Dimas. Dia Ipul, supir Ipul. pribadi saya. Coba yang mungkin fotonya pernah dilihat. Ini apa? Dia punya mobil. Ini sering dibawa Itu sama. mobil saya. Memang dia sering pakai mobil saya untuk urusan pribadi. Karena saya percaya sama dia. Baru kebongkar semuanya di situ. Orang yang selama ini deket sama Anggi dan ngaku-ngaku Dimas itu namanya Ipul. Sekarang Ipul di mana, Mas? Terakhir, sebelum gua pecat, dia pulang kampung ke rumah orang tua dia. Ke rumah orang tuanya? Bener, Di mana rumah orang tuanya? Kurang paham alamatnya di mana. Yang jelas, semua formulir karyawan ada di rumah. Kita minta tolong sama Pak Dimas. Pak Dimas bilang dia akan coba bantu kita. Dia minta beberapa hari untuk cari informasi di mana keberadaannya Ipul. Tak akan pernah rasa sakit hatiku. Percuma dong, aku udah bela-belain dia di depan bapak aku sampai aku ribut sama bapak aku sendiri, Kak. 1 tahun aku dibohongin sama dia. Aku kira dia bos. Dia cuma kasih harapan palsu ke aku. Bohong, semuanya bohong. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Aku harus ketemu dia, Mas. Aku mau ketemu dia, Mas. Anggi, tapi untuk apa lagi gitu loh? Dia kan udah jelas-jelas bohong. Namanya aja kamu nggak tahu aslinya. Aku harus dengar dari ucapan dia sendiri penjelasannya itu apa. Ngebohongin aku sampai sebegitunya, Kak. Nanti kita pikirin aja dulu ya. Ya, mendingan kita pulang dulu. Yuk kita tenangin dia. Istirahat dulu aja ya. Ini udah malam. Yuk kita istirahat dulu. Menahan sesakit ini. Beberapa hari kemudian, kita dikasih kabar sama Pak Dimas. Tim di SMS alamat tempat tinggalnya Ipul sekaligus alamat orang tuanya Ipul. Sepanjang perjalanan menuju sawah, gue sama Reni berusaha untuk nenangin Anggi.
semakin penasaran di situ Anggi. Begitu sampai tempat persawahan, dia langsung turun dari mobil, dia bergegas jalan kaki di situ menuju ke tempatnya Ipul. Itu dia, Mas. Hah? Gimana? Bener itu orangnya? Itu. Hei, berhenti lo! Ini kelihatan mukanya Ipul kaget ngelihat Anggi ada di tempat itu. Apa-apaan lu? Sih lu ya? Lu tanggung jawab dong. Tanggung jawab apaan? Gila kamu bisa sini-sini. Bukannya nyelesain masalah malah kabur. Ini emang cowok nggak mau tanggung jawab ini. Mau kemana lo? Kemana aja lo selama ini? Biar gue jelasin dulu, Gi. Kamu udah ngejelasin aku dulu, Gi. Apa mau ngejelasin apa? Karena aku miskin. Gue miskin, Gi. Tapi kan gak mesti lo bohong kayak gitu. Gak mesti lo pergi. Karena aku malu ketemu sama orang tua kamu. Aku gak punya apa-apa. Apa yang aku punya? Bapakku cuma mantan buruh. Sekarang sedang kesakitan. Dimarahin Ipul ini. Ngasih harapan kosong, ngasih janji-janji kosong. Mana janji kamu? Karena kamu mau nikahin aku. Iya. Kamu tega, keluarga aku udah pada nungguin di rumah aku. Buat kamu ngelamar aku, kamu tuh mau datang sama orang tua. Iya, aku tahu. Kamu pergi sampai sekarang, kamu kan tahu aku lagi hamil anak kamu. Ternyata Anggi ini sudah menyerahkan semuanya. Kita semua baru tahu kalau ternyata Anggi ini hamil anaknya Ipul. Pantesan dia marah banget, dia kecewa banget, dia benci banget sama Ipul. Aku janji, aku pasti akan nikahin kamu. Perselingkuhan yang membutakan hati. Kalau gitu, kamu tinggalin keluarga kamu demi aku. Siapa Dina? Apa dia lebih baik dari aku? Cinta yang abadi. Mulai besok jam 6:30 malam di Antv. Pembohong, kamu tuh pembohong. Kasih aku kesempatan satu kali lagi aja. Aku ada alasan. Enggak, kamu pembohong. Aku nggak mau hidup sama pembohong. Lebih baik aku besarin bayi ini sendiri daripada punya bapak kayak kamu. Kasih aku satu. Enggak. Yang terlalu lama jauh darimu. Begitu tahu kalau Anggi ini hamil, Ipul minta maaf di situ. Dia janji dia gak akan ngulangin lagi. Dia janji dia akan menafkahin Anggi dan juga anaknya. Anggi udah sakit hati. Dia udah merasa bersalah sama kedua orang tuanya. Juga mengecewakan anak yang ada dalam kandungannya. Nangis dia situ. Lepas enggak? Gue gak mau kenal lagi sama lo ya. Biar aku mau tanggung jawabin, Gi. Enggak, gue gak butuh tanggung jawab lagi. Udah. Pergi Dia lo, nggak gue mau sama benci lo. sama lo. Lu pergi dari sini. Ya daripada gue kasar malu lo. Biarin saya kasih Dia gak mau malu. satu kesempatan lagi, Mas. Biar saya buktiin apa yang selalu saya buktiin, biar dia percaya. Kasih waktu dia untuk mikirin semuanya. Ya, dia lagi hamil. Dia sensitif. Gue hancur sekarang berantakan. Maaf, Gi. Gue benci, gue gak mau liat muka lo lagi ya. Gue gak bakal mau liat muka lo lagi. Mungkin ini semua salahku yang terlalu. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Namanya orang tua pasti ingin melihat anaknya punya masa depan yang cerah. Begitu juga dengan orang tuanya Anggi. Tapi Angginya ternyata terpesona sama Ipul. Ipung bohong sana kemari. Walaupun nggak jelas asal-usulnya, tapi Anggi ini percaya. Jangan pernah percaya sama orang yang baru kita kenal. Pergi lo, pergi. Pergi lo.